Lo mungkin sadar juga nih, dari 2021 sampai 2023, MCU ini mulai memasuki era dimana proyek-proyeknya dapetin rating yang busuk, kualitas cerita dan visualnya dianggap hina, hype-nya hampir nggak ada, dan pendapatan box office-nya hancur lebur. Baru di 2024, Deadpool and Wolverine mengembalikan hype MCU yang 3 tahun kebelakangan itu sempat hilang. Film ini jadi film kedua di multiverse saga yang berhasil tembus $1 miliar, setelah Spider-Man No Way Home tentunya. Tapi dari situ, gue jadi kepikiran nih, apakah kedepannya MCU harus bergantung terus sama fanservice dan nostalgia? Nah, untuk menjawab itu, gue udah ngebedah gimana sih masa kejayaan MCU yang awalnya kokoh itu bisa runtuh, apa aja masalah-masalah yang timbul di sana, dan kenapa tahun 2024 ini dengan Deadpool and Wolverine-nya jadi pembeda. Apakah MCU ini udah insaf atau masih kecanduan dua cara curang tadi? Nanti lo nilai sendiri aja ya di akhir video. Let's fucking go. Anyway, disclaimer dulu, video ini tuh sebenarnya recap dari dua video ini yang udah gue take down karena ada masalah audio. Jadi, selamat menikmati. Awal mula runtuhnya kejayaan MCU itu dimulai dari 2021. Kita flashback dikit nih biar ngerti sama konteksnya. Dulu MCU itu bisa ada di posisi yang stabil karena jumlah konten yang mereka produksi itu bisa dibilang rapi banget. Keep it simple. Di fase 1 MCU mereka ngerilis 6 film dari 2008 ke 2012. Rata-rata 1 film per tahun lah. Fase 2 dinaikin jadi 2 film setahun, dan di fase 3 naik lagi jadi 3 film setahun mulai dari 2017 ke 2019. Semuanya gue bilang rapi karena naiknya itu berkala. Momentum dan rapinya MCU itu berubah karena pandemi. Di 2021 mereka jadi ngerilis 4 film dan 5 series. Semua ini total durasinya itu 33 jam 50 menit loh. Runtime dari seriesnya aja tuh udah setara dengan 14 film berdurasi 2 jam. Itu lebih banyak dari tontonan kita waktu fase 1 dan fase 2 MCU digabung. Kenapa mereka pede ngelakuin ini? Tentunya karena proyek series pertama mereka laris manis dengan hype yang tinggi di setiap episodenya. She recast Pietro? Hype yang gila itu tuh mau diulang di seri-series Disney Plus selanjutnya. Why would you think that? Tapi menurut gua mereka tuh lupa WandaVision bisa sesukses itu tuh karena emang fans lagi kangen-kangennya sama konten MCU, dan cerita yang ditawarin pun penting banget. Mulai ada masalah karena beda sama WandaVision, proyek-proyek selanjutnya tuh ceritanya kayak nggak ngasih sesuatu yang penting. Bahkan kalaupun ada bagian cerita yang mungkin penting, eksekusinya tuh nggak dibikin seseru WandaVision. Nah karena itu kita sebagai fans yang dikasih konten penting gak penting dengan durasi 33 jam tadi, pasti di satu titik bakal ngerasa bosen juga. Dan itu nggak bisa dihindarin ketika suatu franchise ngerilis konten setara 16-18 film dalam setahun, pastinya malah bikin banyak masalah bermunculan. Emang apa aja nih masalahnya? Oke, masalah pertama Marvel Studio ketika mereka terlalu banyak merilis konten adalah hilangnya tren FOMO film-film MCU. Kok bisa gitu ya? Dan menurut gua hilangnya tren FOMO ini tuh ada 2 alasan. Alasan yang pertama berkaitan langsung dengan jumlah konten yang diproduksi. Makin banyak tontonan, pastinya makin banyak juga PR fans untuk bisa ngikutin semua ceritanya. Dulu ngerjain PR MCU itu bukan sesuatu yang susah. I do this all day. Karena buat fans atau bahkan penonton umum sekalipun, nonton 1 atau 2 film setahun ya masih make sense. Sekarang dengan jumlah yang ada, semuanya jadi sulit. Fans aja males, apalagi penonton umum. Dan gue yakin suksesnya MCU dalam meraih masa kejayaannya dari 2016 sampai 2019 ini tuh bukan semata-mata karena fans garis kerasnya doang, tapi juga karena berhasil menciptakan tren FOMO untuk penonton umum. Dan sebenarnya fans FOMO yang dikit waktu rilis itu tuh bisa keganti sama fans FOMO di minggu kedua atau minggu ketiga setelah filmnya tayang, kalau ceritanya bagus. Sayangnya sekarang MCU gak gitu lagi, dan ini masuk ke alasan kedua kenapa tren FOMO MCU hilang. Sederhananya tuh karena kualitas cerita MCU udah nggak sekonsisten dulu. Kalau dulu nih, saking ceritanya bikin fans excited, kayaknya hype itu tuh bisa kejaga sekitar 3 minggu atau bahkan 1 bulan setelah filmnya tayang. Orang-orang masih antusias ngomongin filmnya, dan penonton yang nggak sempet ke bioskop di minggu pertama, lama-lama jadi ingin nonton juga di minggu kedua atau minggu ketiga karena banyak yang muji filmnya. Dan itu udah jadi sesuatu yang langka buat konten-konten MCU di fase 4 dan fase 5. Baik dari omongan orang atau dari review-review di internet, lebih banyak yang bikin fans terpecah belah. Malah sekarang lebih banyak yang menghujat kan. Jadi kesimpulannya, tren FOMO di MCU itu bisa hilang karena pertama, kontennya tuh kebanyakan bikin penonton jadi kewalahan, dan kedua, kualitas kontennya juga udah nggak sekonsisten dulu, bikin orang-orang jadi jarang ngasih review positif dan hype-nya malah jadi turun. Dan kalau udah gini jadi bingung untuk naikin trennya lagi. Masalah kedua Marvel Studio dari terlalu banyaknya konten yang diproduksi adalah waktu dan fokus yang dicurahkan buat setiap proyeknya jadi makin sedikit. Ini nggak bisa dihindarin. Fokus Kevin Feige sebagai kapten sekaligus arsitek cerita di MCU pasti kepecah belah. I used to know
everything. Masalahnya, makin dikit peran si arsitek dalam mengatur arah cerita di setiap proyeknya, semakin gak jelas apa cerita utamanya dan mau dibawa kemana arahnya. Then I come back 5 years later and now I know nothing. Nah, fase 4 sama fase 5 yang disebut multiverse saga itu tuh kerasa banget kayak gitu. Kevin Feige yang dulu bisa ngehubung-hubungin tiap film MCU sesuai struktur cerita utama yang dia buat, sekarang pasti jadi lebih ngebebasin tiap penulis dan sutradara dalam mewujudkan visi mereka masing-masing. Sebenarnya ngasih kebebasan itu nggak masalah kalau dalam eksekusinya masih bisa berpegang teguh sama cerita utama di universe-nya. Cuman lo tau sendiri, kejadiannya nggak kayak gitu. Sekarang terlalu banyak proyek MCU yang seakan-akan jalan masing-masing. Dan ini lama-lama bikin The Multiverse Saga tuh jadi kerasa kayak nggak saling terhubung. Ini beda banget sama The Infinity Saga yang kerasa terhubung banget karena jelas tujuannya. That up there, that's the end game. Fase 1, pengenalan. Tiap proyeknya saling terhubung dan akhirnya bersatu. What if I told you we were putting a team together? Review filmnya tuh so-so, tapi cukup kuat jadi fondasi yang bikin fans penasaran sama lanjutannya. Karena jelas ngasih tujuan akhir mau dibawa kemana arahnya. Tell me his name again. Thanos. Fase 2, pengenalan lanjutan. Yang baru dikenalin, yang udah kenal, jadi diperdalam hubungan satu sama lainnya. Setelah diperdalam, akhirnya semua dipisah sama Civil War di awal fase ketiga. Kita udah kenal sama mereka, kita ngerti sama hubungannya, kita jadi bisa ngerasain dampak emosional dari perpecahan yang terjadi di sana. You don't deserve it. My father made that shield. Dan pada akhirnya mereka harus bersatu ngelawan Thanos. Semuanya jadi kerasa memuaskan. Kekalahannya memuaskan, rujuknya memuaskan, pengorbanannya pun memuaskan banget. Iron Man. Kalau cerita di Multiverse Saga kayak gimana? Well, kita punya No Way Home, Multiverse of Madness, Quantum Mania, sama Loki. Kurang lebih proyek-proyek ini tuh masih terhubung sama benang merah yang ada di Multiverse Saga. Tapi itu cuma 4 konten dari puluhan konten yang mereka produksi. Si benang merahnya tuh nggak kuat buat ngikat proyek-proyek lain. Bahkan seakan-akan tuh kayak nggak ada benang merah sama sekali malah. Ya kalau udah gitu penonton nggak bisa connect lagi ke universe-nya. Oke, kalau dari masa sebelumnya yang dimulai dari keputusan di belakang layar bikin fans jadi nggak masuk lagi ke dalam universe-nya, ini ditambah sekarang mereka dibikin nggak peduli lagi sama karakter-karakternya. Kalau menurut gua ini adalah masalah yang otomatis muncul dari terlalu banyaknya memproduksi konten. Pasti mereka nggak bisa nongolin karakter terkenalnya terus-menerus kan. So mau nggak mau mereka harus ngenalin sosok kelas teri sebagai karakter utama di proyek-proyek yang mereka buat. Makanya sekarang kita dapetin series Agatha, Echo, bahkan sampai Secret Invasion pun malah fokus ngenalin karakter Gaia. Sebenarnya karakter-karakter ini tuh bisa works kalau ceritanya dibikin menarik. Tapi masalahnya soal ini pun mereka gagal. Nah ini tambah parah lagi ketika karakter antah berantahnya dinaikin, tapi porsi karakter favoritnya malah diturunin. Ini kita langsung hitung aja nih. Di Multiverse Saga, pakar multiverse-nya si Doctor Strange udah muncul berapa kali? Well, dari 23 proyek di fase 4 dan fase 5, Doctor Strange yang kita kenal munculnya 2 kali. Nah kalau Spider-Man yang sekarang bisa dianggap sebagai wajah utamanya MCU udah muncul berapa kali coba? Cuman sekali. Ini yang dari What If nggak dihitung karena itu beda versi ya. Poinnya adalah treatment kemunculan karakter favorit di Multiverse Saga itu tuh beda banget sama treatment di Infinity Saga. Kalau kita mau ngitung juga nih di Infinity Saga, karakter OG Avengers saja. Tony Stark nih dari Iron Man 1, cameo di Incredible Hulk, Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Age of Ultron, Civil War, jadi supporting karakter di Spider-Man Homecoming, dan puncaknya di Infinity War sama Endgame. Steve Rogers nih, 2 film solo, 1 film crossover berat, 4 film Avengers, dan cameo di post-credit scene Ant-Man sama Captain Marvel. Thor di Infinity Saga sama, berarti ada 7 film utama, plus jadi cameo di Doctor Strange. Bahkan karakter-karakter yang di Infinity Saga tuh nggak punya film standalone kayak Black Widow, Hawkeye, Rhodey, sampai Pepper Potts, mereka semua konsisten muncul berulang-ulang dan punya peran di cerita universe-nya. I'm like, boom, you looking for this? That's the whole story? Yeah, it's a War Machine story. Oh, this is very good then. MCU-nya masih fokus ke grup kecil. Grup kecilnya dibikin familiar. Kalau udah familiar, jadi mudah disukai. Kalau udah suka, penonton jadi peduli. Jadi kalau balik lagi ke permasalahan di awal, sebenarnya bukan karakter klasterinya yang jadi masalah, tapi nggak bikin karakternya jadi familiar dan nggak mencoba untuk bikin penonton peduli ke karakternya, itu yang jadi masalah. Kayak kita ambil contoh aja nih, Shang-Chi atau Moon Knight lah. 2 karakter ini kan menarik. Habis muncul sekali, sekarang nasib mereka kayak gimana? Mungkin sekarang fans sudah lupa sama mereka.
Kalau aja karakter-karakter yang berpotensi kayak gini tuh dikenalinya secara lebih konsisten, gue yakin fans pasti lebih bisa peduli sama mereka. Oh, karakter Guardians of the Galaxy juga awalnya bukan siapa-siapa, tapi di akhir kita bisa jadi nangis perkara Raccoon sama berang-berang doang kan. My beloved raccoon. This story has been yours all along. You just didn't know it. I'm not a raccoon. Ini masalah terakhir yang ada di MCU. Avengers-nya gak nongol-nongol cuy. I think our first move should be calling the Avengers. Secara kan di MCU proyeknya ini makin banyak. Skala ceritanya pasti makin besar. Gak cuma cerita di bumi atau planet lain, tapi juga ada dari universe lain, dimensi lain, bahkan dari timeline lain. Ya kalau udah gini Avengers jadi gak se-fleksibel dulu. Really? Yeah. Dan kalau Avengers sebelum beraksi di MCU tuh universe-nya jadi kerasa kayak nggak ada perekat. Kalau dibanding dulu di Infinity Saga, MCU itu tuh kerasa utuh dan saling terhubung. Ini karena peran cerita Avengers yang sering nongol dan bersatu. Jadi istilahnya kayak ada pemersatu bangsanya gitu. Dan itu konsisten. Avengers pertama 2012 ngurusin Loki. Terus karakternya misah. 2015 bersatu lagi ngurusin Ultron. Terus tahun depannya mereka bersatu atau saling bertarung di Civil War. 2 tahun berikutnya, dua kubu yang terpisah bertarung melawan Thanos di Infinity War. Setahun setelahnya 2019 semuanya bersatu untuk Endgame. Kalau dihitung paling lama kita nungguin Avengers tuh jedanya cuma 5 film. Ini penting loh, cerita crossover tuh bisa nyatuin cerita-cerita karakter yang saling terpisah. Does put a smile on my face. Selain biar penonton bisa dapat action yang keren dan menggelegar, tapi ini juga ngasih perkembangan lebih lanjut antara hubungan karakter satu dengan karakter lainnya. Karena itu, The Infinity Saga tuh kerasa nyambung terus. Sampai puncaknya banyak fans yang bisa ngebayangin kalau mereka itu hidup di dalam MCU. Bandingin lagi sama Multiverse Saga. Fase 4-5 itu udah 23 proyek nih. Tapi kayak nggak kelihatan gitu hilalnya Avengers tuh bakal bersatu karena apa. Oke, to be fair sebenarnya kemarin sempet ada Kang. Tapi kan perkembangan villain utama ini tuh nggak se-hype Thanos. Bahkan salah satu versi karakternya aja udah diliatin pernah kalah lawan semut. Jadi kayak ancaman si Kang ini tuh nggak kerasa nyata. Ini di luar masalah di belakang layarnya ya. Dan sekarang posisinya kita baru dapetin hype lama yang sempet hilang ini tuh lewat berita soal Avengers 5 yang ganti judul jadi Doomsday. Itu pun pakai cara curang dengan narik RDJ sama Russo Brother. Tapi penantian sampai filmnya rilis di 2026 menurut gua belum se-worth it itu. Itu untuk sekarang ya. Mungkin ini karena menurut gua kurang tepat aja gitu. Dari fase 4, 5, 6 nongolin Avengers-nya cuma di fase 6 doang. Ya kalau dibayangin aja gitu di Infinity Saga, misalnya interaksi antara Iron Man sama Captain America tuh baru terjadi di Infinity War. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Kayaknya ceritanya nggak bakal sememuaskan itu sih. Karena mau gimana pun cerita Avengers di MCU itu tuh didesain entah sengaja atau enggak sebagai gong di setiap fasenya. Nah kalau gitu terjawab sudah. Kenapa fase 4 sama fase 5 MCU kerasa hambar? Ya karena nggak ada gongnya. Avengers! Apakah MCU insaf? Well, untuk 2024 bisa dibilang iya. Let's fucking go. Dari keempat masalah tadi yang sedang berlangsung di MCU, yang semuanya itu berkaitan dengan terlalu banyaknya proyek yang digarap sekaligus, gue bakal jelasin gimana Deadpool and Wolverine bisa lepas dari semua masalah tadi dan jadi film paling sukses di Multiverse Saga, tapi pakai caranya sendiri. Ini soal masalah pertama. Oke lah, Deadpool and Wolverine ceritanya masih bisa dianggap ngaco, tapi gokilnya mereka masih bisa dapetin tren FOMO dari fans MCU yang udah lama hilang. Ya emang mereka nge-cheat juga pakai Hugh Jackman dan cameo-cameo lain, tapi kalau gue boleh bilang dari marketing secara keseluruhan, film ini tuh beda banget dari film MCU lainnya. Gue pribadi ngerasa film Deadpool and Wolverine itu kayak semacam film dari fans, oleh fans, dan untuk fans, bukan sekedar produk yang harus dijual sama Marvel Studio. Dan pas nonton gue ngeliat ada keseriusan dan rasa peduli dari semua orang yang terlibat di film itu, dari acting, cameo yang dipilih, proses syuting, sampai editing dan musiknya. Kerasa banget vibe menyenangkannya dan menurut gue itu nular sih. Ooh, I'm about to make a name for myself here. When you get out of here, you have a drink for me, yeah? Oh, this is gonna be good. Next, masalah kedua soal Kevin Feige dan benang merah di MCU. Deadpool and Wolverine sebagai anak baru di MCU dipasarkan sebagai film yang seakan-akan jadi penghubung konkret antara Fox Universe dan Marvel Cinematic Universe. Dari sudut pandang itu aja, film ini jadi punya daya tarik dan benang merahnya sendiri. Dan itu juga berkaitan langsung sama tema multiverse yang sedang berlangsung di MCU. Apalagi di sini Kevin Feige cerdas banget ngasih iming-iming kalau film Deadpool and Wolverine bakal jadi pembuka Mutant Saga. Walaupun dalam realisasinya film ini itu
tuh nggak begitu jelas menghubungkan antara dua universe yang ada, tapi pada akhirnya film ini malah ngasih pesonanya sendiri, yaitu dengan menyuguhkan penutupan atau salam perpisahan buat Fox Universe. Dan dari pemantauan gua itu cukup memuaskan mayoritas fans. And there's the lights. Medical research. Bye-bye, video. Masalah ketiga, soal kebanyakan karakter yang nggak dipeduliin fans. Well, masalah ini mah otomatis terselesaikan dengan memunculkan Wolverine-nya Hugh Jackman, Blade, Elektra, sama Human Torch. My God, he's gonna say it! Say what? Avengers Assemble! Sorry, what now? Dan X-23 dan cameo-cameo lainnya. Balik lagi, ini nge-cheat. Tapi sebagai cheater, walaupun nggak se-impactful No Way Home, bagusnya film ini nggak senyampah Multiverse of Madness. Apa maksudnya nyampah? Contoh sederhananya gini nih. Gue lebih respect banget sama cameo Chris Evans sebagai Human Torch dibanding cameo Mr. Fantastic di Multiverse of Madness. Yang menurut gue, cameo-nya Mr. Fantastic di film itu tuh hina sih. Padahal dua-duanya sama-sama karakter Fantastic Four yang mati konyol. Tapi yang beda, Human Torch mati sebagai Human Torch yang gue kenal. Penulis cerita menghargai ciri khas karakter ini nih. Ciri khasnya apa? Banyak bacot dan suka ngerendahin orang. Dan gara-gara ciri khas ini, Human Torch mati. Mr. Fantastic di sisi lain punya ciri khas sebagai karakter terpintar seantero universe. Tapi sayangnya perilaku dia di Multiverse of Madness tidak mencerminkan itu semua. Begitupun dengan cameo para anggota Illuminati di Multiverse of Madness, termasuk Profesor X yang malah kalah telepati sama Wanda. Ini semua berbanding terbalik sama cameo-nya Blade yang tetap songong tapi badass. There's only been one Blade. Wolverine yang gak ngerusak cerita Logan, dan cameo Gambit yang dikit tapi ikonik. Masalah terakhir MCU soal nggak ada Avengers sebagai gong cerita. Well, Deadpool and Wolverine punya gongnya sendiri. Menurut gue ini kasusnya sama kayak Thor yang nggak ikut di Civil War tapi tetap sukses di Ragnarok. Dulu dia nggak nongol di Civil War, kita marah nggak? Enggak, karena make sense. Pas dia beraksi di Thor Ragnarok, tetap ngasih gongnya nggak? Tetap, karena seru. Itu semua karena Thor, anggota Avengers yang dibikin terpisah sama cerita Avengers di titik itu, dialihkan untuk ketemu sama karakter-karakter lain yang interaksinya tetap asik diikutin. Interaksi Thor sama Loki jelas asik. Thor sama Hulk asik juga. Thor sama Korg dan Valkyrie asik juga. Dan pas mereka harus berteam up ngelawan Hela, actionnya keren, gongnya dapat. Dan itu menurut gua gambaran interaksi antara Deadpool dan karakter-karakter lain yang muncul di filmnya. Intinya, dinamika antara Deadpool sama Wolverine, Blade, X-23, Gambit cukup worth it untuk melepas kerinduan kita sama Avengers. Bukan soal aksi bombastisnya, tapi lebih ke tektokan dan hubungan antar karakternya. Jadi, gong di film ini tuh tetap enak untuk dinikmati. Sekalipun secara struktur cerita menurut gua nggak lebih baik dari Deadpool 1 dan Deadpool 2. Jadi oke, 4 masalah tadi diselesaikan dengan caranya sendiri sama Deadpool and Wolverine. Nah, semua makin berjalan lancar karena Marvel Studio ngebantu juga bikin film ini sukses dengan tidak merilis film panjang lain di 2024. Itu yang bikin Deadpool and Wolverine berhasil keluar dari reruntuhan MCU dan dapetin 1,3 miliar di box office 2024. Nah, kalau MCU di 2025 gimana nih, Bang? Nah, ini kayaknya mereka balik lagi ke setelan 2021. Ada 3 film, 3 series live action, dan 3 series animasi. Ya, semoga kualitasnya tetap bisa dijaga dengan baik. Nah, tapi kalau buat lo pribadi nih, proyek MCU di tahun depan mana yang paling bikin lo excited? Dan kira-kira ada pelajaran apa dari 3 tahun ke belakang yang harusnya bisa diambil sama MCU? Ini kita lanjut diskusi aja di kolom komentar. Gua Rendra pamit, see you in the next video.